Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifina Kanza dengan NPM 20360210057 dari Administrasi Publik Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan wilayah administratif 10 negara ASEAN pada mata kuliah Perbandingan Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Ainun Nazriah SPD MSc. Secara umum, Indonesia dibagi atas 4 tingkat pembagian administratif. 2 tingkatan tertinggi disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan daerah otonom. Sedangkan 2 tingkatan terakhir disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 1 provinsi, 2 kabupaten dan kota, 3 kecamatan, dan 4 kelurahan dan desa. Pembagian administratif dan pemerintahan daerah di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan atau desa. Negara selanjutnya yaitu Singapura. Walaupun ukuran fisiknya yang kecil, bukanlah alasan bagi Singapura untuk tidak bisa membagi wilayah negaranya menjadi subsidi nasional dalam bentuk provinsi dan wilayah politik nasional lainnya yang bisa ditemukan di beberapa negara besar lainnya. Meskipun dalam sepanjang sebuah negara kota dibagi dengan tujuan untuk mengatur pemerintahan di tingkat daerah dan perencanaan tata kota. Berdasarkan sejarahnya, pembagian subdivisi ini berdasarkan pada wilayah per kabupaten. Terutama pada masa penjajahan, ketika pemilu lokal berlangsung, terbentuklah peraturan yang mengharuskan masing-masing daerah pemilihan untuk melengkapi setiap kabupaten agar membentuk pemerintahan daerah alternatif di setiap anggaran pemilihannya, di mana selanjutnya setiap pemimpin wilayah tersebut nantinya menjadi anggota parlemen yang akan mewakili dan berbicara di daerah masing-masing. Pada tahun 1990-an, Urban Redevelopment Authority membagi negara itu menjadi 55 kawasan perencanaan. Batas ini diterima sebagai metode alternatif pembagian wilayah negara. Hal ini lebih baik jika dibandingkan pembagian wilayah per kabupaten pada saat pemilu dahulu. Metode batas wilayah ini diadopsi Departemen Statistik Singapura untuk melakukan sensus terhadap 2.000 penduduk nasional, sedangkan kepolisian Singapura menggunakan sebagai panduan untuk garis keamanan dan penempatan markas polisi di setiap langkah. Namun hal ini bertentangan dengan sistem yang dilaksanakan pada era pemilu. Negara selanjutnya yaitu Malaysia, tingkat 1. Poin 1. Kerajaan negeri. Poin 2. Wilayah persekutuan. Kerajaan negeri di wilayah persekutuan berada di tingkat pertama sistem administratif di Malaysia. Pemimpin tiap-tiap di negeri Malaysia mempunyai perbedaan dalam hal penyebutan gelar. Sultan adalah gelar yang dipakai pemimpin kerajaan negeri yang menganut sistem monarki. Negeri-negeri yang dipimpin oleh sultan adalah Selangor, Johor, Pahang, Perak, Kedah, Terengganu, Kelantan, sedangkan kepala pemerintahnya disebut menteri besar yang dipilih dari partai pemenang pemilu di negara tersebut. Sedangkan kepala pemerintahnya disebut menteri besar yang dipilih dari partai pemenang pemilu di negeri tersebut. 1. Raja, hanya pemimpin kerajaan dari negeri Perlis yang memakai gelar raja, dan kepala pemerintahnya adalah menteri besar yang dipilih dari partai pemenang pemilu di negeri itu. 2. Yang di Pertuan Besar, hanya pemimpin kerajaan negeri 9 yang memakai gelar yang di Pertuan Besar, sedangkan kepala pemerintahnya adalah menteri besar yang dipilih dari partai pemenang pemilu di negeri itu. 3. Yang di Pertuan Negeri, gelar yang di Pertuan Negeri atau gubernur hanya dipakai oleh pemimpin kerajaan Melaka, Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak, dan kepala pemerintahannya disebut ketua menteri yang dipilih dari partai pemenang pemilu di negeri itu. Tingkat 2 dan 3. 1. Daerah. 2. Jajahan. Status daerah atau distrik hanya berfungsi sebagai lembaga pemerintahan yang mengurusi bidang pertahanan karena faktanya mempunyai kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan di birokrasi. Di tingkatan ini pada lembaga pemerintahan lokal, Melayu, pihak berkuasa tempatan, dan local government bukan daerah. Pemimpin. Daerah dipimpin seorang pegawai daerah dan seorang wakil sultan yang disebut pembesar daerah. 2. Majelis atau Dewan Bandaranya dipimpin oleh seorang datuk bandar. 3. Majelis Bandaran dan Majelis Daerah dipimpin oleh seorang dengan sebutan yang dipertua. 4. Otoritas khusus dipimpin oleh seorang presiden direktur atau ketua. Tingkat 4. 1 Mukim, 2 daerah penggawa digunakan di Kelantan, 3 Presin digunakan di wilayah Persekutuan Putrajaya, 4 daerah digunakan di Sabah dan Sarawak. Tingkat 5. Peringkat 5 adalah kampung dan section. Negara selanjutnya yaitu Thailand. Pembagian administratif Thailand tingkat pertama terdiri atas 76 provinsi dan 2 daerah khusus, Bangkok dan Pattaya. Provinsi dan daerah khusus itu kerap dikelompokkan ke dalam 4 region besar. Tingkat kedua pembagian administratif
Thailand adalah distrik yang disebut Ampo di semua provinsi atau Ket. Di Bangkok, distrik dibagi lagi menjadi subdistrik yang disebut Tambon di semua provinsi atau Hua Hin di Bangkok. Negara selanjutnya yaitu Filipina. Pembagian administratif Filipina terdiri atas 4 kelas utama, yaitu 1 region, 2 provinsi dan kota mandiri, 3 munisipalitas dan kota komponen, serta barangay. Pada tingkat pertama, Filipina dibagi menjadi 17 region. Region tingkat pertama ini selanjutnya dibagi menjadi 81 provinsi dan 39 kota mandiri. Seluruh provinsi dikelompokkan menjadi 17 region untuk kemudahan administratif. Kebanyakan kantor pemerintah memiliki kantor regional untuk melayani provinsi-provinsi di dalamnya. Region ini tidak memiliki pemerintahan lokal yang terpisah kecuali Mindanao Muslim dan wilayah administratif Cordillera yang memiliki otonomi sendiri. Negara selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Pembagian administratif Brunei terdiri dari daerah, mukim, dan kampung atau kampung dan desa. Mereka diatur secara hierarkis dengan daerah sebagai tingkat pertama dan kampung sebagai tingkat ketiga. Ada juga beberapa pemekaran kota, Bandar Seri Begawan, dan beberapa kota distrik. Mereka dianggap berada di luar hierarki bagian administratif utama. Semua pembagian administratif berada di bawah pemerintahan langsung pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Umumnya pembagian administratif berfungsi untuk sensus penduduk. Wilayah administratifnya terbatas hingga tidak mempunyai otonomi dan lebih menonjol pada tingkat administratif terendah. Aspek sosial politik utama seperti pendidikan atau hukum dipusatkan dan dikelola melalui kementerian atau departemen pemerintahan yang terpisah. Negara selanjutnya yaitu Vietnam. Pembagian administratif Vietnam secara resmi terdiri atas 3 tingkat. Tingkat pertama terdiri atas 5 munisipalitas dan 58 provinsi. Tingkat kedua terdiri atas 4 jenis daerah, yaitu kecamatan dan perkotaan di munisipalitas. Tingkat ketiga komun terdiri atas 3 jenis daerah, yaitu kelurahan dan kota madya. Pembagian administratif Kerajaan Kamboja memiliki beberapa tingkatan. Kamboja dibagi menjadi 24 provinsi dan unit administratif khusus serta ibu kota Phnom Penh. Meskipun merupakan unit administratif yang berbeda, Phnom Penh berada di tingkat provinsi sehingga secara de facto Kamboja memiliki 25 provinsi dan kota madya. Setiap provinsi dibagi menjadi kabupaten. Pada tahun 2023, terdapat 162 distrik di seluruh provinsi di negara tersebut termasuk Phnom Penh di setiap provinsi. Mempunyai 1 ibu kota kabupaten dikenal sebagai kota atau kota kecil. Distrik provinsi dibagi menjadi komun dibagi lagi menjadi desa-desa. 14 distrik di Phnom Penh disebutkan dan subdivisi sangkat yang lebih kecil di provinsi lain. Sangkat dibagi lagi menjadi PUM yang biasanya diterjemahkan sebagai desa meskipun tidak selalu mencakup satu pemukiman. Negara selanjutnya yaitu Laos. Pembagian administratif Laos terdiri atas 3 tingkat. Tingkat pertama terdiri atas 17 provinsi dan 1 prefektur. Tiap provinsi dibagi menjadi distrik. Distrik dibagi lagi menjadi desa. Negara terakhir yaitu Myanmar. Myanmar dibagi menjadi 21 subdivisi administratif yang mencakup 7 wilayah, 7 negara bagian, 1 wilayah persatuan, 1 divisi yang dikelola sendiri, dan 5 zona yang dikelola sendiri.